Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat terus untuk belajar ya. Nah, materi kali ini kita membahas tentang zat dan karakteristiknya, tetapi dengan submateri yang berbeda, yaitu unsur, senyawa, dan campuran, serta metode pemisahan campuran. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu dapat mengetahui macam-macam zat berdasarkan komposisinya, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua dapat menyebutkan macam-macam dari masing-masing unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga dapat membedakan antara ketiganya. Yang keempat dapat menyebutkan contoh dari masing-masing unsur, senyawa, dan campuran yang ditemukan dan digunakan sehari-hari. Yang kelima yaitu dapat mengetahui metode pemisahan campuran. Klasifikasi dari materi berdasarkan komposisinya. Yang pertama ada zat murni. Nah, zat murni itu memiliki sifat yang berbeda dengan zat lainnya. Misalnya, unsur hidrogen hanya tersusun dari atom-atom hidrogen saja. Begitu pula dengan unsur oksigen hanya tersusun dari atom oksigen saja. Nah, yang kedua yaitu substansi murni. Nah, substansi murni ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi, baik secara fisika, secara kimia itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, sedangkan senyawa zat yang tersusun atas dua atau gabungan secara kimia yang berbanding massa tertentu. Nah, yang ketiga yaitu campuran. Campuran ini materi yang tersusun atas 2 macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Nah, kalau misalkan unsur kan tidak bisa dipisahkan dengan fisika maupun kimia. Nah, untuk campuran itu bisa dipisahkan secara fisika, seperti itu. Unsur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Nah, unsur logam ini sifatnya termasuk dalam zat padat dan bentuknya itu mengkilap tetapi memiliki arus listrik yang rendah ya. Nah, namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Nah, contoh dari unsur logam ini yang pertama ada besi, tembaga, seng, platina, dan emas. Nah, besi ini biasanya kita gunakan untuk konstruksi bangunan atau mobil, bisa ada di rel kereta. Nah, banyak lagi tembaga. Tembaga ini bisa kita gunakan di kabel listrik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada unsur non-logam. Unsur non-logam ini memiliki sifat yang tidak mengkilap. Nah, kalau logam kan mengkilap. Nah, ini non-logam berarti tidak mengkilap. Nah, penghantar arus listriknya itu buruk juga. Nah, contohnya yaitu ada fluor dan yodium. Nah, fluor ini biasa ditemukan di pasta gigi dan yodium itu biasa sebagai antiseptik, seperti itu. Nah, selanjutnya ada unsur semilogam. Nah, unsur semilogam ini memiliki sifat baik sebagai logam maupun non-logam, bersifat semikonduktor terhadap listrik. Nah, contohnya yaitu ada silikon dan germanium. Yang kedua ada senyawa. Senyawa ini zat dengan reaksi kimia dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, tetapi tidak bisa dengan cara fisika. Berbeda dengan campuran ya. Kalau campuran kan bisa dengan cara fisika, sedangkan senyawa ini tidak bisa. Nah, terbagi menjadi 2, ada ikatan kovalen dan ikatan ionik.
Kalau ikatan kovalen ini menggunakan elektron secara bersama di antara atom-atom yang berikatan. Nah, sedangkan ikatan ionik ini serah terima sebagai serah terima di antara atom-atom yang berikatan tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, contohnya itu untuk ikatan kovalen itu ada air, ada karbon dioksida, sedangkan ikatan ionik ini ada garam dapur, terus atau NaCl seperti itu. Yang ketiga ada campuran. Campuran ini tadi sudah dijelaskan, yaitu materi yang tersusun atas dua zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia tetapi bisa dipisahkan secara fisika. Untuk campuran terbagi menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna atau rasa. Nah, sedangkan heterogen ini memiliki campuran yang tidak sama, baik warna maupun rasa. Jadi kebalikannya dari sifat campuran homogen. Sedangkan perbandingan zatnya untuk homogen ini tercampur sama, sedangkan untuk heterogen ini tidak sama campurannya. Kemudian untuk homogen ini tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya, tidak memiliki ya. Nah, sedangkan heterogen ini memiliki bidang batas. Nah, contoh dari homogen ini ada larutan garam dalam air dan larutan gula dalam air. Sedangkan heterogen ini campuran minyak dengan air. Nah, jadi kalau misalkan minyak dengan air kan bisa terpisahkan, jadi memiliki bidang batas seperti itu. Nah, kopi dengan air kan gitu, memiliki bisa berampas seperti itu, tidak bisa disatukan gitu. Kalau misalkan larutan garam dengan air kan menyatu, maka mereka itu tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya seperti itu. Diingatkan kembali, tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari campuran. Apa sih pengertian dari campuran? Nah, campuran itu adalah materi tersusun atas dua zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia tetapi dapat dipisahkan secara fisika. Nah, kali ini dibahas yaitu campuran homogen dan campuran heterogen ini dapat dipisahkan secara fisika melalui komponen penyusunnya. Yang pertama ada wujud zat, ukuran partikel, titik didih dan titik lemah, sifat magnetik, kelarutan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, sebelum beralih ke metode pemisahan campuran, kita pahami dulu cara memahami dari sifat periodik unsur kimia. Nah, untuk bagian atas ada nomor, yaitu termasuk dalam nomor atom. Nah, misalkan Mg itu adalah lambang unsur. Nah, untuk tulisan yang ada di tengah itu yang kecil adalah nama unsurnya, misalkan magnesium. Nah, yang di bawah ada angka 24.305 itu termasuk dalam nomor masanya. Seperti itu cara membacanya. Selanjutnya ada metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran ini yang pertama ada filtrasi. Filtrasi itu bertujuan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak terlarut dengan menggunakan penyaring berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Nah, contohnya itu bisa dilihat ada air yang tercampur pasir. Nah, air dengan pasir tersebut kan tidak terlarut. Nah, itu bisa dipisahkan dengan menggunakan penyaring seperti kertas saring, seperti itu. Nah, metode pemisahan campuran yang kedua yaitu ada evaporasi. Evaporasi ini bertujuan untuk memisahkan padatan yang terlarut dari larutan dengan cara pemanasan seperti campuran kapur barus dan pasir. Nah, mula-mula dipanaskan campuran antara kapur barus dan pasirnya.
dan diberi es batu di bagian atasnya, dan campur barus akan menempel di bagian bawah yang terdapat es batu tersebut. Nah, yang ketiga ada destilasi. Destilasi ini pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, jadi kan beda-beda tuh titik didihnya seperti itu. Jadi dipisahkan seperti itu. Metode pemisahan campuran yang keempat ada corong pisah. Corong pisah ini bisa digunakan untuk memisahkan antara dua jenis zat cair yang tidak dapat disatukan atau tidak saling melarutkan. Nah, contohnya itu ada air dan minyak. Air dan minyak ini kan tidak bisa disatukan dan bisa dipisahkan dengan cara corong pisah. Nah, air dan minyak ini dimasukkan ke dalam corong dan dikeluarkan dengan dibuka keran corongnya dan ditampung dengan menggunakan gelas ukur atau gelas kimia seperti itu. Metode pemisahan yang terakhir yaitu kromatografi. Nah, kromatografi ini metode pemisahan yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan pada kertas terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Contohnya yaitu pemisahan komponen-komponen tinta. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut terdapat bercak hitam dan di bawah terdapat air dan menggunakan kertas saring seperti itu. Sekian pemaparan materi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengisi Google Form yang sudah disediakan di kolom deskripsi, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika kalian keluar rumah dan sering-sering untuk mencuci tangan. Semoga kalian sehat selalu di rumah dan semangat terus untuk belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.